Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah setahun kemarin kita dengan 11 atau 10 episode pertanyaan, tanya jawab, kita ulangi lagi di Ramadan yang juga masih dalam situasi pandemi ini. Alhamdulillah. Langsung to the point atau kita ngobrol-ngobrol biasa dulu? Ya, ikut pokoknya. Ikut ya. Gini, kita melihat fenomena ya. Monggo kali diunjuk. Kita melihat fenomena artis-artis yang sekarang bikin podcast dan lain-lainnya dan membahas tentang agama. Kalau menurut jenengan, menurut sampean itu gimana? Fenomena seperti ini itu gimana? Tentang podcast-podcast yang bertebaran tapi membahasnya tentang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang dia semua orang berhak, kalau kata saya semua orang berhak untuk membahas tentang apa yang dia tahu. Tapi tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengklaim bahwa dia pasti benar. Termasuk ketika semisal ada artis, mereka bikin podcast dan membahas tentang agama, ya monggo-monggo saja. Kalau memang itu benar, ya kita katakan benar. Tapi kalau salah, harus siap dikritik dan harus siap minta maaf. Soalnya untuk mengklaim bahwa dia pasti benar, itu sebuah klaim yang tidak tepat, jelasnya seperti itu. Secara umum seperti itu. Nah, ini kan kebetulan ada di Asrul Awakhir. Alhamdulillah ya, sudah masuk 10 hari terakhir. Kita tahu ada pembahasan itu Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya 10 terakhir pembebasan dari api neraka. Ini kemarin sempat ramai juga. Ya, saya sendiri kan sering nyimak di medsos ya. Sudah dibukakan pintu ampunan seperti ini, tapi banyak orang yang menyia-nyiakan. Nah, sampean kan basisnya kan di agama ya. Nah, bisa dijelaskan nggak sebenarnya bagaimana Asrul Awakhir ini tentang pembebasan tentang api neraka ini? Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Memang seperti yang ada di hadis, seingat saya itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya insya Allah siap dikritik juga. Memang yang pertama ampunan, yang kedua yang ketiga, yang terakhir atau 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Cuman kalau memang di sana ada orang yang malah keluar jalur atau tidak memanfaatkan kesempatan, saya rasa itu adalah pembagian dari Gusti Allah Ta'ala. Maksudnya gini, ada orang yang memang diberi kesempatan oleh Gusti Allah, diberi taufik oleh Gusti Allah untuk memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk membebaskan diri di neraka. Meskipun dia dari pertama sudah mendapat ampunan, sudah mendapat rahmat, dia masih mengingat dirinya bahwa dia masih butuh untuk dibebaskan dari neraka. Makanya dia mendapat taufik dari Gusti Allah, dibantu oleh Gusti Allah untuk mendapatkan fadilah tersebut atau keutamaan tersebut. Dan di sana ada orang-orang juga yang memang oleh Gusti Allah tidak diberi kesempatan untuk itu. Maksudnya dia hadir di 10 hari terakhir yang ada pembebasan dari api neraka, tapi karena ada hikmah sesuatu yang kita jelasnya tidak tahu, hanya Gusti Allah yang tahu, mereka sebagian orang ini masih dijauhkan sama Gusti Allah untuk mendapat keutamaan ini. Mungkin karena memang yang sekarang ini belum tepat waktunya, dan dia baru tepat untuk mungkin Ramadan depan atau yang lainnya. Maka kalau kata saya, bismillahirrahmanirrahim, sikap kita ya alhamdulillah kalau memang kita mendapat kesempatan untuk menjaga 10 hari terakhir. Tapi kita juga tidak boleh memvonis orang lain bahwa dia pasti tidak mendapat keutamaan tersebut. Enggak. Meskipun nanti dia secara zahir kelihatannya tidak mau memanfaatkan, tapi bisa jadi mereka punya amalan yang kita tidak tahu, dan ternyata Gusti Allah malah memberi mereka dengan amalan yang kecil itu. Mungkin dia memaafkan orang, mungkin dia sholat dengan 2 rakaat, atau mungkin dia ngomong astagfirullah sekali tapi dengan ikhlas. Akhirnya Gusti Allah jadi secara zahir mungkin memang belum diberi kesempatan, tapi
kita tetap tidak boleh memvonis seperti itu. Nah, di samping itu, Sambil minum kopi ya monggo. Nggih, ini kan karena jam 11:30 itu. Alhamdulillah. Kita syutingnya malam ya, tapping ini. Apa Jangan dikira nanti ini nggak puasa. ini halal ini? Itu sebagai warga negara. Ya, tadi kan bahas artis, sekarang bahas sebagai warga negara. Kita ada lembaga namanya Majelis Ulama. Iya. Dan kita juga punya tradisi membangunkan sahur. Beberapa hari lalu itu rame, nggak boleh membangunkan pakai teriak-teriak ditawat gitu. Kayak gitu gimana? Itu kan sedangkan kan tradisi kita di desa atau ya sebagian besar lah di Indonesia itu kan kita membangunkan sahur. Bahkan ada di Instagram atau ya yang kemarin ramai juga, setiap hari ada orang yang bangunkan dengan model yang berbeda-beda. Gitu. Kayak gitu gimana? Jadi tradisi membangunkan sahur itu sebenarnya bukan tradisi kita saja. Di Mesir, di Timur Tengah, di Turki, mereka punya tradisi yang sama. Dan ya rata-rata mereka yakni setengah jam atau 1 jam sebelum subuh sudah muter ke daerah masing-masing dengan nabuh atau apa yang lainnya. Dan di Indonesia ya dengan kultur yang sesuai dengan Indonesia. Dan di Indonesia kita kenal ada tawa segala macam dan dimanfaatkan oleh orang-orang itu. Kita harus menilai bahwa tujuannya memang baik, bahwa tujuannya membantu orang untuk sahur, biar mereka tidak terlambat sahur, akhirnya nanti puasa tanpa sahur atau yang lainnya. Tapi di sisi lain juga kita harus tahu norma. Satu sisi baik, sisi lain kalau memang melebihi batas ya tidak boleh. Soalnya memang di sana semisal suatu hari Kanjeng Nabi pernah masuk Masjid Nabawi, habis itu lihat Sayyidina Abu Bakar zikir dengan suara yang sangat lirih. Sangat pelan sekali. Sama Rasulullah disuruh, ya Abu Bakar, naikkan suara kamu. Soalnya kalau kamu suaranya lebih keras, orang lain nanti bisa tergerak untuk ikut ibadah. Sedangkan Sayyidina Umar berzikir dengan suara yang terlalu keras. Sama Rasulullah, ya Umar, pelankan suara kamu, jangan terlalu keras. Soalnya di sana ada yang tidur dan butuh istirahat, mungkin dia kerja malam atau memang tidak bisa tidur awalnya atau insomnia mungkin. Jadi ya jangan terlalu mengganggu. Jadi satu sisi baik, itu adat yang tetap boleh dilakukan kalau kata saya, dan memang kalau memang niatnya baik malah dapat pahala yang bangunin ini. Soalnya dia membantu orang untuk beribadah, yaitu ibadah sahur kan sunnah. Tapi sisi lain juga jangan terlalu mengganggu. Soalnya ya harus tahu keadaan. Kalau memang di situ ada yang non muslim semisal, ya harus dijaga. Atau memang ada orang yang nggak suka dibangunkan dengan cara itu, ya harus mengerti lah. Itu dari yang melakukan. Tapi dari masyarakat sendiri, kalau memang bisa menerima, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa menerima, ya monggo diprotes, tapi dengan yang baik, bukan dengan menasehati di depan umum. Soalnya menasehati di depan umum dengan dengan komentar yang kurang baik juga, itu namanya bukan nasihat tapi menjelekkan. Oke. Nah, lagi kembali ke artis-artis tadi. Ya, gimana ya? Saya sendiri kadang orang itu lebih memilih nama gitu kan. Orang ini si A punya podcast di Ramadan, tapi kita tahu kalau isinya itu kurang tepat gitu. Nah, sebagai orang santri, gimana untuk memberitahunya atau gimana? Kan banyak yang fatwa dalam tanda kutip, fatwa ngawur mereka gitu. Ya memang sebagian artis terlalu berani ya. Mungkin mereka merasa bahwa sudah punya pengetahuannya, akhirnya mereka berani. Kita hargai kesemangatan itu, tapi ya sisi lain kita harus tetap mengkritik bahwa ilmu tidak disampaikan dengan hanya kesemangatan, tapi harus ada basis belajar. Yang dengan sanad kalau menurut pesantren. Ya. Soalnya dengan ilmu yang bersambung kepada Kanjeng Nabi, ya tentu akhlaknya juga akan bersambung sama Kanjeng Nabi, nggak ngawur, nggak segala macam. Itu satu sisi kita tetap menghargai kesemangatan itu, dan sisi lain kita mengkritik. Tapi bukan berarti ketika kita mengkritik dari sisi santri ya, ketika kita mengkritik bukan berarti kita harus diterima omongan kita. Ya terserah, kalau memang mau nerima alhamdulillah, gak nerima ya sudah urusannya dia gitu. Apalagi meskipun mereka
kalau dari kacamata santri kita katakan ilmunya kurang mumpuni, tapi seenggak-enggaknya ada kebaikan yang mereka sampaikan. Tujuan kita ketika berdakwah atau tujuan kita ketika mengajak orang lain menjadi baik adalah biar dia dekat sama Gusti Allah. Itu aja tujuannya. Bukan masalah saya mendapat jamaah, saya mendapat dukungan apa enggak penting. Oke. Semisal podcast ini ada yang dengarkan sedikit, tapi podcastnya artis yang lainnya sangat banyak sekali. Karena kita bukan artis dan mereka artis, ya sudah. Selama yang sana memberi manfaat, alhamdulillah. Sini bermanfaat juga alhamdulillah. Gitu saja. Soalnya tujuan kita bukan mendapat nama, tujuan kita bukan mendapat masa. Tapi kita akan menyiarkan. Gitu. Kita menyiarkan semampu kita. Soalnya kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan, bukan saling mencari masa atau jamaah. Makanya kalau kita melihat ceritanya Nabi Musa sama Nabi Harun, Nabi Musa ketika dapat tugas menjadi nabi, beliau bilang, ya Rob, tolong Nabi Harun juga diangkat sebagai nabi. Soalnya Nabi Harun lisannya lebih fasih, dengan arti saya berdakwah tetap sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Tapi saya kalau ada orang lain yang membantu saya dakwah, maka saya lebih senang. Soalnya tujuan saya bukan mendapat nama, dan tujuan Harun yang juga Nabi bukan mendapat nama, tapi tujuannya adalah agama ini bisa tersebar dengan baik. Gitu saja. Hanya saja kalau tadi itu tetap catatannya, kalau memang yang lebih terkenal, lebih rame, kok ada salahnya, ya harus siap untuk dikritik. Seperti yang tadi di depan. Tentang buka bersama dan dalam tanda kutip riya. Ini sempat ada pertanyaan di grup, teman-teman tanya ke saya, Gus, yang baik itu kita membagikan takjil, kita pengen membagikan takjil itu di jalan atau gimana? Sedangkan orang-orang semangatnya di jalan situ, tapi kita dikatakan riya gitu. Nah, untuk menanggapi hal seperti itu gimana? Tanggapan orang lain, semisal kita bagi takjil di sebelah jalan, habis itu ada orang lain yang menanggapi kita bahwa kita riya atau bahwa kita pamer harta atau bahwa apapun tanggapannya. Tanggapan orang lain jangan pernah dipikirkan. Selama kita memang ikhlas dalam membagi takjil tadi, ya sudah cukup Gusti Allah menilai. Nek jere wong Jawa cocote tonggo jadi berarti maksudnya. Biarin mereka ngomong apa. Soalnya ya sudah, ini kamu beramal lillahi ta'ala, ya sudah biar Gusti Allah yang menilai. Kalau ada orang lain yang menilai, ya sudah. Kita tetap harus lurus niatnya. Kalaupun ada yang menilai, ada yang menjelek-jelekkan ataupun ada yang memuji, jangan sampai berubah. Tetap harus lillahi ta'ala. Jadi ya tetap maju aja. Kan kemarin juga sempatnya gini. Ada yang bilang, Gus, kan lebih baik kita bagikan saja ke orang-orang yang membutuhkan. Kadang kalau di jalan menimbulkan kemacetan. Satu. Dua, nggak tahu di sana sudah ada, sudah dapat, akhirnya dapat lagi, mubadir. Nggak kemakan, tapi memang dia pengen ngambil gitu, tapi nanti nggak kemakan gitu. Kalau kayak gitu, apakah memang lebih baik kita menyalurkan ke orang-orang atau gimana? Ya, kalau menurut saya semuanya baik. Mau disalurkan semisal langsung ke orang yang membutuhkan, itu baik, ada sisi baiknya. Kalaupun tetap dibagikan di tengah jalan dan ada orang yang ngambil sampai mungkin di sana ngambil sini, ya sudah, itu haknya dia. Mau memang kita mau sedekah ke semua orang, mau dia ngambil insya Allah banyak, ya terserah. Bahkan kalau yang ngambil bukan Islam misal, atau yang ngambil Islam tapi enggak puasa, tetap niat kita sedekah, niat kita takjil, tetap sedekah, tetap niatnya lillahi ta'ala, wis ojo bingung sudah, kan gitu. Oke. Nah, tapi tadi kalau benar-benar menyebabkan kemacetan, ya memang sebaiknya dipikirkan ulang, mungkin tempatnya kurang tepat atau memang pembagian takjilnya kurang rapi apa gimana, bisa dipikirkan lagi, Bos. Iya. Sebagai penutup yang terakhir. Oke, kan episode pertama ini. Menyambut tadi kita kan berpart-part ini tadi. Ada pertanyaan kembali lagi dan kita kembali ke yang awal tadi. Menyambut Asrul Awakhir ini. Pesan-pesan untuk kita untuk menyambut Asrul Awakhir ini. Untuk menyambut Asrul Awakhir, pesan-pesannya apa ya? Ini pesan juga buat diri saya sendiri, bahwa kesemangatan awal kita ketika kita masuk Ramadan pertama kali jangan sampai sirna. Tetap kita harus semangat sampai di
10 hari terakhir, meskipun mungkin kita juga pikirannya sudah bercabang kepingin nyiapin hari raya atau yang lainnya, itu manusiawi. Tapi untuk kesemangatan ibadahnya, ikhlasnya jangan sampai berubah. Tetap meskipun ibadah tetap ikhlas, jangan sampai bukan karena Gusti Allah, bukan karena Ramadan tinggal sedikit saya tak ibadah lah biar ini, atau saya malah nyantai lah masih 10 hari. Pokoknya tetap ibadah lillahi ta'ala, itu satu. Dan jangan sampai kesemangatan kita hanya di Ramadan saja, tapi nanti di luar Ramadan harus tetap berbuat baik. Soalnya katanya ulama, tanda amal diterima adalah ketika orang itu lebih baik daripada sebelumnya. Semisal Ramadan, kita puasa, kita ibadah segala macam dan diterima sama Gusti Allah, maka setelah Ramadan insya Allah kita lebih semangat untuk beribadah. Itu tanda diterimanya ibadah. Kalaupun kita tetap belum semangat, ya kita tetap berharap semoga diterima. Cuman kita juga tetap berusaha. Makanya katanya Abuya, kalau memang kamu di bulan Ramadan sering baca Quran semisal, katanya Abuya guru saya, ada fotonya ya nanti. Oke, siap. Kita ada fotonya. Saya sebagai editor juga akan menampilkan nanti. Katanya Abuya, kalau memang kamu di bulan Ramadan sering baca Quran, maka buktikan keistiqomahanmu itu juga di luar Ramadan, dengan arti nanti ketika Idul Fitri kamu baca meskipun 1 lembar, besok hari setelahnya tetap baca lagi meskipun 1 lembar. Tetap jangan putus adat yang ada di Ramadan, soalnya adat yang baik jangan pernah terputus, seperti Terus itu. Terus continue meskipun sedikit. Dan apa yang sedikit tapi continue lebih dicintai sama Allah Ta'ala, seperti itu. Alhamdulillah. Sebagai pembuka di episode pertama ini, Gayeng online Q&A question and answer, kita sedikit dulu, dan besok insya Allah ada pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komen nanti atau bisa di-share biar ada pertanyaan, bila ada pertanyaan yang mengganjal atau ingin menanyakan sesuatu ke beliau, bisa saya bantu untuk menanyakan. Insyaallah ta'ala. Terima kasih. Untuk episode kali ini kita cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.